Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa teknik mesin yang saya banggakan ya. Selamat hari ini, selalu sehat selalu. Tetap bersemangat ya. Sudah hampir 1 tahun kita menjalani pola pembelajaran yang modern ya. Harapan saya Anda malah terpacu untuk selalu mengupdate dan selalu mencari ilmu-ilmu yang baru di bidang teknik mesin ya. Jangan hanya malah senang hanya jalan-jalan saja atau sepertinya libur, padahal kan nggak libur ya. Anda dituntut untuk belajar secara daring. Baik, untuk pengembangan materi yang saya sampaikan kemarin tentang steering column, akan saya tunjukkan di sini animasi dari penyerapan gaya dari steering column tersebut ya. Sectionnya atau prosesnya seperti apa dapat Anda lihat dari animasi saya berikut ini ya. Ketika terjadi benturan dari depan atau tabrakan semacam ini, maka steering column akan bekerja dari 3 fase, yaitu yang pertama adalah dari fase 1 ya, ini dari primary collapse ya. Dari E-shaft collapse itu dia akan naik ya, mendorong ke atas ya. Kemudian diteruskan oleh secondary collapse atau column inner shaft collapse ya, dia akan masuk juga ke dalam seperti ini. Kemudian dilanjutkan injection mold brake ya. Nah, bagian dalam ini juga dia akan masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian ada di situ column capsule collapse, itu juga dia akan memendek ya ketika pengemudi itu butuh space ya untuk bergerak ya setelah terjadi benturan. Oke. Ya kalau mau keluar atau apa itu kan jadi dia tidak terjepit oleh steering ya. Dalam kecelakaan seperti ini ya, apabila sistem kemudinya itu tidak menggunakan mode steering column, itu kemungkinan besar tulang rusuk depan pengemudi bisa patah ya. Nah, di sini itu tidak ada animasi dari airbag yang mengembang ya. Apalagi kalau ada airbagnya ya, semakin dia tertekan ke belakang ya, so bisa ngeblak ke belakang ya. bisa kedorong ke belakang. Nah, itu fungsi dari steering column itu adalah mereduksi atau meredam dari benturan bagian depan ya. Nah, ada pertanyaan mungkin, steering column ini apakah bisa digunakan lagi setelah terjadinya crash? Ya, jawabannya bisa. Ya, nanti tinggal ditarik saja dari shaft-shaftnya ini yang masuk ya. Kemudian dia bisa bekerja normal lagi untuk steering column-nya. Nah, dari section shaft ini tidak ada yang berubah dalam artian ketika kita mengemudikan kendaraan itu nanti column ini akan bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, itu tidak akan terjadi. Dia hanya bergeraknya naik turun seperti antena, seperti itu saja ya. Nah, kalau di sini Anda lihat ada bengkokan ini pasti ada mekanisme baru, yaitu velocity join yang sudah ada di animasi kemarin. Seperti itu. Kemudian coba Anda lihat tuh fitur-fitur keselamatan dari sasis dan bodi itu. Kalau kejadian yang kira-kira 3 bulan yang lalu itu ada mobil Mazda 5 ya, Mazda CX-5 jatuh ke jurang sejauh 60 meter di daerah Tol Boyolali ya, kalau nggak salah ya, warnanya merah. Coba Anda browsing di situ, Anda lihat kondisinya memang ringsek parah ya. Kondisi mobil tersebut ringsek parah, kemudian bodinya udah tidak berbentuk lagi ya.
Nah, Mazda itu menamakan teknologi itu Sky Active ya. Meskipun ringsek parah tetapi pengemudi dan penumpangnya selamat semua ya. Tidak ada luka-luka yang berat ataupun patah tulang, itu enggak ada. Ya. Tetapi model bodi, sasis dan bodi Sky Active itu tidak bisa diperbaiki ya. Tidak akan bisa sempurna diperbaiki. Dia harus diganti per panel ya, semua panelnya diganti. Nah, kalau semua panelnya itu memang kondisinya rusak parah, jika diganti ya itu membutuhkan biaya yang lebih besar daripada membeli mobil barunya ya. Coba Anda cek di situ. Baik, untuk penjelasan dari steering column seperti itu ya. Semua inovasi dari kendaraan itu bertujuan untuk keselamatan pengendaranya ya. Jadi kalau bercerita tentang sasis dan bodi, itu fitur-fitur keselamatan itu menjadi penting untuk pengendaranya. Tidak hanya selalu mengedepankan performa ya, harus ringan, harus kuat, tidak hanya seperti itu, tapi zaman semakin maju ya, dibutuhkan teknologi untuk lebih mengamankan pengendara dari kecelakaan. Ya, jadi kalau bodinya komposit atau karbon fiber tapi dia tidak di reinforce ya, dia asal kejar ringan aja ya. Jika terjadi crash ya itu bahaya ya. Semacam itu. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan tolong tinggalkan di kolom komentar. Sukses selalu buat kita semua. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.